dinilai ada bagian tubuh saya yang kurang besar, jadi perlu disuntikin hormon testosteron gitu. Aku mulai bilang nih ke orang tua, kayaknya aku ingin bertransisi. At that time aku udah berpikir lebih baik aku nyebrang nih atau aku mengakhiri hidupku. Hai, saya Indi Baren, selalu menyenangkan untuk bisa ada di Perempuan Punya Cerita karena disinilah tempat di mana saya akan mendengarkan banyak cerita dari orang-orang yang akan berbagi cerita hidupnya, terus mungkin bisa sharing tentang hal yang bisa diambil nilai sisi positifnya oleh Sobat Vidi Visi Talk. Tapi jangan lupa, sebelum nanti kita ngobrol dengan seseorang dengan istilahnya kemampuan dia untuk bisa membuktikan bahwa dari apa yang sudah dilakukan bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan of course subscribe di Vidi Visi Talk. Jangan lupa, di mana? Vidi Visi Talk. Dan langsung saja saya mau kenalin nih sama semua teman-teman, sama Sobat Vidi Visi. Ada Dr. Allegra Walter, benar? Halo, betul Kak Indi. Cantik banget, seorang dokter dan aktivis keberagaman gender. Wow, sedikit membaca tadi profilmu, nggak berhenti untuk mengulang lagi, dan akhirnya bisa ada di depan mata saya karena aku panggilnya apa? Dokter Ale, Allegra atau apa? Allegra atau Ale aja. Atau Ale, namanya cantik banget seperti dirimu. Jadi Allegra Walter atau Ale ini adalah dokter transpuan pertama di Indonesia yang terbuka identitasnya terutama di sini untuk Vidi Visi Talk. Dan Allegra merasa dirinya sudah memiliki hal yang membuat dia tidak nyaman itu sekitar usia 3-4 tahun. Memiliki karakteristik yang feminin, bahkan sekarang jauh lebih feminin daripada saya. Dan Allegra terpaksa menutupi jati dirinya karena begitu banyaknya hal-hal yang membuat dia depresi, tekanan bullying, dan lain sebagainya. Tapi dia buktikan dengan apa yang dia bisa cerita pada kesempatan kali ini. Oh my God, jadi kamu ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya, lulus tahun 2018 dan sekarang menjadi dokter. Betul. Oke, dan apa yang mau kamu ceritakan di sini? Karena cukup menarik untuk bisa mendengarkan profesimu, dan apalagi tadi saya sempat bacain bahwa kamu merasakan adanya ketidaknyamanan pada dirimu di usia 3 tahunan itu. Iya. Gimana awalnya? Ale atau Allegra? Oke, thank you so much Kak Indi dan juga tim Vidi Visi, sobat-sobat sekalian yang menonton. Senang sekali bisa diundang pada kegiatan kita hari ini. Tadi seperti kita sebelum ini udah sempat ngobrol-ngobrol lumayan. Jadi memang aku merasa berbeda sejak usia 3-4 tahun. Oke. Dan tentunya pada waktu itu tidak ada terpikirkan di kepalaku nama, oh ini transgender, ini gender gitu ya. Masih 3 tahun nggak ngerti juga ya. Tapi yang aku rasakan adalah perasaan internal bahwa diriku ini berbeda. Aku punya salah satu core memory ketika sedang liburan di Bali bersama keluarga. Waktu itu biasalah anak kecil, kita lagi main di taman, aku sangat menyukai bunga-bunga, jadi aku sering ngumpulin bunga. Dan at that time aku berasa bahwa bunga-bunga ini merepresentasikan jiwa saya gitu. Dan itu kan perasaan yang internal sekali, dan aku nggak bisa deskripsikan itu, oh ini gender dysphoria atau ini transgender gitu ya. Tapi it's an internal feeling. Karena saat itu yang kamu rasa adalah senang aja gitu kalau pegang bunga, cari bunga. Bukan mobil-mobilan, bukan dinosaurus, bukan robot-robotan atau kereta-kereta, tapi bunga yang membuat kamu nyaman. Betul. Saat itu terjadi dan itu kan pasti namanya anak-anak di usia 3-4 tahun masih bersama dengan orang tua ya. Apa reaksi mereka pada saat mereka lihat keunikan kamu dengan bunga-bunga yang membuat kamu senang itu? Kalau usia kecil sih mungkin tidak begitu obvious ya, karena mungkin I'm just being who I am. Tapi mungkin di usia yang lebih lanjut, ketika masuk TK gitu, 5-6 tahun, mungkin aku secara psikologis juga udah mulai paham nih, kayaknya nih hal-hal yang dianggap boleh dilakukan, ada yang hal-hal yang dianggap tidak boleh dilakukan. Waktu itu aku sering main sama Mbak, dan kadang aku iseng pakai lipstiknya Mbak gitu. Di saat TK itu? Iya, saat TK atau menjelang SD, aku agak lupa ya. Tapi memang kayak seru aja gitu, lebih nyaman. Kalau main sama teman-teman juga, aku kan ada banyak teman
cowok juga waktu kecil ya. Tapi aku suka main rumah-rumahan dan aku jadi ibunya di rumah. Oh ya? Iya. Lucu banget sih. Nah itu kan sesuatu yang mungkin dari role playing yang aku rasa mungkin berbeda ya. Dan bukan sesuatu yang aku berpura-pura. Justru kadang kalau aku diminta oleh guru atau oleh teman, pokoknya ngomongnya harus gimana gitu. Ada aku power nggak yang bisa. Atau harus bergaya maskulin, jalannya lebih kayak lebih maskulin atau gimana. Justru aku harus berakting kalau seperti itu dan nggak bisa juga. Iya. Nah itu kan banyak sekali hal yang sudah menjadi kebiasaan lah ya, bukan kebiasaannya, tapi yang Allegra merasa nyaman lah kalau misalnya ada hal yang tidak selayaknya seharusnya. Nah, reaksi orang tua, orang rumah gimana dari kecil, TK, terus kan berjalan terus kan gitu? Iya, sebetulnya it's quite challenging ya, karena mungkin kalau sebagai orang tua juga ada ekspektasi sosial. Karena kalau kita lihat gender itu sebenarnya konstruksi sosial bagaimana laki-laki itu harus bersikap, perempuan harus bersikap. Kalau kita lahir, kita punya penis harus seperti laki-laki maco gitu ya. Kalau punya vagina harus lemah lembut, harus penyayang. Padahal mungkin karakteristik orang bisa berbeda-beda. Dan aku merasa dari konstruksi gender, konstruksi sosial tersebut, I don't feel like I belong in the masculine spectrum. Dan secara identitas juga saya merasa diri saya perempuan. Meskipun secara karakteristik fisik ataupun biologis saya di laki-laki gitu ya. Dan yang mungkin orang sering nggak paham adalah kadang kita mungkin tanya balik deh, kapan kita merasa diri kita tuh laki-laki atau perempuan. Tentu nggak ada yang bisa jawab, because you just know. Nyaman aja kalau saya sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Tapi kembali lagi ekspresi orang kan beda ya. Ada yang ke arah maskulin, feminin, dan semua itu nggak bisa dibuat-buat karena semuanya kan ada faktor biologisnya, ada faktor psikologisnya, faktor sosial, dan semua itu membentuk kamu, what's uniquely you. Dan waktu kecil itu sempat ya orang tua biasalah ada yang denial, ada yang bargaining. Kayak bisa nih olahraga aja biar tambah maco. Diarahkannya demikian. Iya, padahal kita tahu orang yang olahraga juga belum tentu maco kan, tergantung dari masing-masing individu. Kadang perempuan juga banyak yang suka olahraga. Dan ya sempat dibawa ke beberapa ahli lah, ke dokter ataupun psikiater, psikolog. Ya mungkin kadang beberapa juga nggak begitu paham dengan kondisi saya. Atau malah berpikir, oh ini bisa diubah gitu. Saya sempat ada pengalaman cukup traumatik juga ketika saya SD itu dinilai ada bagian tubuh saya yang kurang besar, jadi perlu disuntikin hormon testosteron gitu. Nggak perlu tunjukin ya? Iya. Takutnya kan yang mana sih gitu? Yang mana ya? Gede ya? Nah itu di usia puber justru makin tambah berat karena mungkin secara identitas saya merasa diri saya feminin gitu ya, sebagai hidup sebagai perempuan, tapi mendapatkan hormon yang memaskulinisasi, apalagi saat puber itu sangat tidak mudah. Apa memang yang kamu rasa di saat itu? Rasanya badannya tambah besar atau ini ya mungkin namanya anak puber ya, banyak perubahannya memang. Tapi yang aku rasakan juga setelah aku start hormonal terapi itu, I feel I'm more aligned with myself. Jadi mungkin sekarang kan aku udah hormonal terapi cukup lama ya, udah hampir 8 tahun. Dengan terapi itu aku merasa lebih align dengan my feminine soul. Dan itu kadang sulit untuk dijelaskan. Makanya kadang kita ada komponen kesehatan mental dan quality of life juga yang sometimes it's hard to explain atau karena measure. Diri kita sendiri yang merasakan itu. Dan sangat subjektif. Tiap orang bisa beda kebutuhannya. Itu mungkin bisa di-highlight dengan istilah dysphoria gender. Iya, kalau gender dysphoria itu terminologi dari psikiatri dan juga psikologi. Jadi menunjukkan adanya ketidaknyamanan karena assign gender at birth. Jadi misalnya kita udah ditetapkan punya penis harus bergender, harus berperan sebagai laki-laki atau kebalikannya. Dan kadang itu nggak sesuai untuk beberapa individu. Dia merasa nggak nyaman dengan
peran yang ditetapkan itu. Ada yang lebih nyaman, saya lebih nyaman ke arah feminin, saya lebih nyaman ke arah maskulin. Jadi timbullah disforia. Disforia kan lawan katanya euforia. Iya. Kalau di WHO ada namanya lagi gender incongruence, tapi kurang lebih sebetulnya sama. Mereka juga adanya diagnosis itu untuk memudahkan orang untuk mengakses layanan kesehatan, karena itu tidak direcognize sebagai mental disorder, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Kenapa nggak di-recognize sebagai mental disorder? Karena kalau mental disorder, misalnya kita depresi, atau kita sedang cemas berlebih, tentu itu mengganggu fungsi kita sehari-hari ya. Misalnya jadi sulit tidur. Malas kerja, atau cemas berlebih, jadi takut kemana-mana gitu ya. Tapi kalau teman-teman trans, kalau dia at peace with themselves, identitasnya juga selaras, dia sudah misalnya bertransisi, keluarga, lingkungan, pekerjaan, sosial, welcome, juga sebenarnya nggak ada masalah mental tertentu, dan dia bisa hidup sehat. Yang kadang menjadi banyak tekanan itu adalah tekanan sosial dari keluarganya yang menolak, mengusir, ataupun bullying. Tinggi juga angka pelecehan, kekerasan fisik, seksual, kekerasan psikologis juga untuk namanya juga minoritas ya, lebih risky to face those challenges. Nah itu yang bermasalah. Kalau faktor biologis pasti setiap orang ada ya. Betul. Misalnya ibu kita ada faktor bipolar ya, mungkin kita ada risiko lebih. Tapi kan itu konstruksi sosial, tekanan sosial yang justru lebih tinggi, sangat berpengaruh. Allegra, ini pada saat kamu sudah dulu kan sempat ada terapi hormon yang dibawa sama orang tua kamu gitu. Itu sudah sampai di titik kamu coba bicara sama mereka belum, bahwa aku kok kayaknya ngerasanya. Waktu itu aku ngikut aja karena aku pikir it will make them happy. Dan juga aku juga mengalami bullying yang luar biasa ya, dari sekolah, dari teman, dan juga guru SD. Waktu itu yang paling berat. Keberatan nggak buat cerita seperti apa yang mereka lakukan? Banyak banget. Aku pernah ada waktu SD ini ya, ada sebenarnya pelecehan seksual, ada anak lain yang tiba-tiba cium aku. Dan pas aku cerita ke guruku, malah aku yang disalahin. Jadi victim blaming yang aku dapatkan gitu. Dan dia mungkin dialami juga teman-teman perempuan ya, yang bukan transgender, cisgender istilahnya. Dan itu satu, atau bullying lain dijauhin. Kalau misalnya mau kerja kelompok gak ada yang mau bareng aku, dan itu membekas sekali. Itu bahkan sampai kadang SMP SMA juga ada beberapa yang demikian. Tapi SMP SMA lebih luas lah pergaulannya, dan aku lebih banyak punya teman yang baik ya. Tapi SD itu agak berat karena aku masih kecil, mengalami semuanya pertama kali, dan itu cukup membekas. Dan guru-guru juga, makanya kamu berubah, jangan terlalu feminin. Jadi femininitas aku tuh yang disalahkan terus. Padahal kalau aku berpura-pura jadi maskulin juga nggak bisa gitu. Nah berarti kan begitu banyaknya tekanan yang terjadi ya, dan saat itu yang kamu lakukan apa? Berceritakah, sempat sharing sama mama, papa, atau kamu punya adik dan kakak? Aku punya abang satu, dan he's 7 years older. Jadi kadang aku cerita, tapi kalau sekarang mungkin jauh lebih nyambung. Kalau dulu mungkin struggling, karena orang tua, sorry to say, juga nggak begitu akur di rumah. Jadi kadang aku justru mendapatkan support dari guru les juga, terus kemudian juga dari beberapa teman lain yang masih lebih suportif ya. Meskipun gitu ya, orang tua pasti berusaha yang terbaik yang dia bisa ya, dengan segala keterbatasannya. Dan ya sempat dibawa konseling dan lain-lain. Sampai ke titik aku SMP itu kan mengalami puber, itu pengalaman yang sangat tidak nyaman buat aku. Di tahun pertama aku sempat tahun pertama SMP aku sempat searching tuh laki-laki merasa dirinya perempuan, terus keluar transgender. Waktu itu kan baru internet tuh lagi mulai booming ya, baru-barunya ya. Dan aku baca nih ada operasi kelamin, ada hormon, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa ngelakuin ini, apalagi dengan kondisi aku saat itu masih kecil juga, dan keluarga situasinya nggak 100% kondusif, bisa benar-benar memahami ya, karena they struggle themselves gitu. Dan akhirnya di SMP, SMA sampai tahun kedua kuliah tuh aku nggak inget sama sekali bahwa aku punya identitas gender yang berbeda. Jadi itu aku represi ke alam bawah sadar, secara tidak sadar, nggak inget. Tapi jadinya malah gejala-gejala kecemasan. Jadi tiap kali aku mau ujian,
aku anxious, aku punya harus sempurna, harus top gitu loh of the class or something, sehingga aku bisa mungkin secara psikologis aku jadinya lari ke situ ya, lebih ke prestasi dan lain-lain. Cuma sebenarnya itu cukup berat bagi aku karena I'm not able to express myself, dan setiap kali, terutama waktu SMA, aku ngeliat diri aku di cermin kayak aku nggak nyaman dengan tubuhku yang maskulin gitu. Di SMA itu udah benar-benar total kamu bisa berpikir secara. Tapi secara psikologis aku nggak inget. Tapi yang aku lihat kalau di cermin tuh aku ngerasa aku kayaknya lebih nyaman jadi perempuan. Waktu itu kan rambut pendek segala macam. Oke. Aku juga rambut pendek. Enggak, tapi aku asli. Kamu sempurna. Terima kasih, Allegra. Kalau asli palsu juga sebenarnya kadang kita nggak bagus gunain itu ya, karena aku juga mungkin asli, tapi pengalaman kita tuh beda. Kalau Kaindi mungkin dilahirkan assigned female at birth dan merasa dirinya perempuan, feminin. Aku mungkin nggak lahir aku tidak assign female at birth, tapi mungkin secara identitas, pengalaman sosial, mungkin aku berperan di masyarakat sekarang sebagai perempuan mungkin ya. Dan at the end, di titik ini akhirnya kamu bisa menyatakan atau mengatakan pada diri kamu, ya inilah saya, ya kan, dengan pencapaian keinginan diri kamu sendiri dan lain sebagainya. Nah, cuman cukup struggling juga ya di saat kamu harus mengikuti kemauan orang tua di waktu itu. Kita mundur sedikit dulu ya, bahwa kamu ngikutin bahwa mereka pengen kamu terapi hormon dan lain sebagainya karena mereka mencoba untuk denial dengan situasi kamu. Dan tadi kamu menyampaikan dengan, saya cuma pengen mereka bahagia. Itu berat banget pasti ya. Berat banget. Kamu ngikutin terapi hormon yang sebenarnya kamu nggak mau di situ, cuman yang penting orang tua saya bahagia. Betul. Gitu. Dan at the time juga mungkin evaluasinya kurang komprehensif ya, karena mungkin dia lihat hanya bagian tertentu nih kayaknya perlu di enhance ya. Maksudnya belum ada evaluasi psikologis secara keseluruhannya. Goalsnya dapat atau enggak yang mereka inginkan atau. Untuk teman-teman trans itu justru paling berat saat puber biasanya, karena puber itu kan yang biasanya jadi penentu ini tumbuhnya ke arah maskulin atau feminin, dan kalau secara biologisnya laki-laki otomatis ke arah maskulin, dan itu quite challenging for me. Sampai kapan akhirnya orang tua merasa sudah cukup untuk membawa kamu ke terapi hormon dan lain sebagainya di waktu itu? Waktu itu sempat disuntik 2 kali, tapi itu juga sebetulnya tujuannya bukan lifelong aku untuknya nggak, karena nggak baik juga ya, karena kan itu aku juga masih dalam usia puber, nggak bisa sembarangan main kasih-kasih aja hormon gitu. Itu dibawa di sekitar usia SD akhir atau SMP gitu. Jadi waktu usia kecil, dan makin lama ya jalan terus. Aku SMP akhir gitu ya, SMA lebih banyak fokus pendidikan. Dan akhirnya aku masuk ke dokteran juga. Tadinya aku sempat ada 3 choices, tadinya mau entah jadi psikolog atau kedokteran atau fashion design. Kalau fashion design mungkin karena aku suka art ya dulu kecil. Tapi kayaknya opsi itu nggak dijalanin. Kayaknya udah lupa juga cara melukis dan lain-lain. Akhirnya ke psikologi atau kedokteran. Waktu itu mungkin aku menetapkan 2 pilihan itu karena mungkin secara alam bawah sadar aku merasa I want to help other people gitu. Tapi aku nggak tahu dalam bentuk apa. Jadi jurusan saat kamu kuliah mau kamu ambil karena kamu memang ingin sekali mencoba untuk menolong orang lain gitu. Dan akhirnya memutuskan kedokteran karena lebih komprehensif kan ya. Aku melihatnya ada biologisnya juga, ada psikologisnya juga. Jadi dan kayaknya lebih susah aja waktu itu kan dulu kayak agak challenge gitu. Meskipun psikologi juga kompleks ya. Tapi akhirnya aku memilih kedokteran dan masuk waktu itu sempat non-tes kuliah. Nah sampai kuliah tahun kedua itu aku juga masih nggak ingat, sampai aku menghadiri sebuah kelas, kebetulan yang membawakan nih seorang dosen lah. Dia cerita di tengah kelas tersebut ada teman setahun di atas saya yang perempuan tetapi gayanya maskulin, dan dia dijauhi oleh teman-temannya gitu. Dan ketika saya mendengar itu, it's like an aha moment for me, kayak mungkin aku bisa cerita dengan dokter ini. Dan akhirnya aku ketemu beliau, aku sharing dengan beliau, dan ibaratnya yang ada di alam bawah sadar itu keluar semua. Dan it's not easy ya for me, karena kayak
di gunung, kayak fenomena gunung es ya, yeah. yang aku jadi keinget semua pengalaman-pengalaman dulu yang mungkin nggak mengenakan. Dan akhirnya aku kompensasinya aku cari banyak informasi seputar transgender health gitu, seputar apa itu gender. Jadi aku kenal, oh ternyata ada variasi ragam gender, variasi ragam seksualitas. Dan ada aspek medisnya juga loh. Iya. Hal seperti ini yang sebaiknya mungkin masyarakat juga bisa lebih banyak tahu. Jadi bahwa jangan menganggap bahwa transgender itu dianggap atau dipandang dari sisi yang negatif gitu ya. Dan beruntungnya kamu adalah kamu terlahir dengan otak encer kayaknya, seneng sekolah, seneng cari pendidikan. Maksudnya bahkan tadi kamu sempat cerita bahwa malah ingin membuktikannya dari sisi prestasi, ya kan? Sampai bisa tembus ke kedokteran. Iya ya gitu. Dan itu pula mungkin yang mau kamu buktiin sama orang tua kali ya. Waktu aku ada proses nggak kamu ada penolakan dari mereka? Iya. Setelah semakin besar gitu. Dan ketika aku habis searching banyak informasi tersebut, aku mulai bilang nih ke orang tua, kayaknya aku ingin bertransisi karena aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi, karena itu ibaratnya udah di ujung ubun-ubun gitu ya. Dan keinget semua pengalaman-pengalaman yang lalu. Waktu itu orang tua masih bargaining, masih bisa lah, atau sempat ngomong juga sama konseling bareng juga. Dan akhirnya aku memutuskan sendiri itu juga without their blessing, tapi at that time aku udah berpikir lebih baik aku nyebrang nih atau aku mengakhiri hidupku. Dan rasanya nggak adil ya bahwa orang harus berpikir demikian. Pendek. Iya. Dan ya kalau di kedokteran aku udah mulai Google cara yang paling tidak menyakitkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi sebetulnya itu sangat nggak sehat ya kalau misalnya kita berpikiran demikian. Dan tapi aku akhirnya memilih untuk bertransisi. Waktu itu juga aku bingung tanpa blessing orang tua ya. Yes. Aku juga bingung transisi gimana. Aku nanya dosen aku juga, dia advice udah nanti aja tunggu lulus, sementara aku merasa aku nggak bisa gitu, karena itu kebutuhan psikologis yang sangat mendalam ya. Dan akhirnya aku bertransisi, mulai taking anti-androgen, hormones juga, dan setelah beberapa lama aku merasa aku lebih inline dengan diriku sendiri. Masalah hidup tentu akan selalu ada, tapi rasanya hidup itu kalau dulu kayak di film zaman dulu hitam putih, tapi setelah aku berwarna, lebih berwarna. Saat transisi itu terjadi ya pada momen orang seperti tua, apa? Ya. Khawatir justru, dia lebih banyak worry gimana ya nanti anaknya karirnya seperti apa, pendidikannya bagaimana. Tapi untungnya semua tentu nggak instan ya, tapi pelan-pelan. Dan aku juga bisa hadir di sini sekarang karena support dari orang-orang lain yang terbuka pikirannya dan believe in me. Karena nggak mungkin kita manusia ini maju sendiri gitu ya. Pasti ada orang-orang yang support kita selalu. Nah, makhluk sosial. Momen saat kamu berkebaya, apakah itu momen yang paling indah di saat kamu sudah bisa membuka mata orang-orang dan diri kamu sendiri bahwa saya sudah tampil dengan kebaya saat kuliah ya kalau nggak salah ya? Iya, itu kelulusan sumpah dokter. Dan waktu itu juga ketika saya memutuskan transisi kan perubahannya pelan-pelan tuh. Kan orang mikir suka lihat tuh before after, sebelumnya gimana, afternya gimana. Tapi sebenarnya it's not that instant. Sometimes butuh waktu berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun gitu ya. Dan perubahan itu subtle dari saya mulai memanjangkan rambut, mulai ganti belajar dandan, belajar menggunakan pakaian-pakaian yang tadinya jadi gender neutral, pakai blus-blus, lebih ke arah pakaian yang feminim, mempelajari konsep diri seperti apa. Dan at that time it was hard karena ketika aku melihat gak ada dokter lain yang punya experience seperti saya, atau mungkin ada tapi nggak share, atau mungkin nggak bertransisi gitu ya. Dan akhirnya saya cari banyak role model, ada beberapa juga yang dari luar negeri, dan untungnya sekarang dengan media sosial aku suka lihat TED Talk, itu juga ada beberapa teman-teman trans yang sukses gitu dari negara lain, atau beberapa dari Indonesia juga yang luar biasa, dan aku melihat ternyata meskipun kita identitas ekspresi gendernya berbeda, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa thriving juga nih dalam society. Dan akhirnya yaudah aku lihat sisi positifnya. Kalau dulu kan mungkin melihatnya gelap, sekarang lebih banyak cahaya gitu, lebih banyak peluang.
Dan aku bertransisi kan juga pelan-pelan ya, mulai dari ganti baju. Ada beberapa lecturer, dosen yang open minded, ada yang enggak juga. Ada yang beranggapan, aduh bisa nih, malah ada yang ngomong tentang pengakuan dosa lah. Atau, oh ya? Iya, which is kan sebetulnya enggak scientific. Maksudnya, sorry to say, enggak scientific kalau dari segi kedokteran. Karena kan enggak berhubungan ya, kalau hubungan aku spiritual ya tentu dengan kepercayaan masing-masing. Kalau untuk ketidaknyamanan psikologis kan tentu dari segi psikologisnya, sisinya, angle-nya beda. Dan sempat ada pengalaman beberapa nggak enak lah yang aku nggak boleh berambut panjang sama beberapa lecturer yang mungkin kurang open-minded atau beberapa temen yang kurang memahami kondisiku. Karena aku realize aku bertransisi, lingkungan sosial juga bertransisi. Karena dia ngelihat Allegra nih makin beda dari hari ke hari, kok makin pewong gitu ya. Makin jadi gitu ya. Dan itu semua proses pelan-pelan dari mulai yang bikin happy tuh dulu mulai dipanggil Bu, itu hal-hal simple. Yang tadi disforia jadi agak-agak euforia, jadi lebih happy. Sudah gitu. Mulai seneng orang panggil kamu Ibu, daripada dipanggil Mas ya. Iya, dan aku juga merasa my core soul tuh tetap sama, tapi yang much more happier dan in line dengan jiwa feminin saya tuh sekarang gitu. Dan sampai itu momen kebaya juga saya bisa pakai kebaya itu pada hari tersebut saat sumpah dokter tuh juga karena berkat perempuan-perempuan lain yang support saya, dari dosen yang dari bidang psikologi, psikiatri, hukum, pendidikan juga. Dan sebelumnya juga ada yang menentang gitu ya harus pakai jas. Sementara yang lain kadang cewek juga yang lebih ke arah maskulin, masa boleh pakai jas, aku nggak boleh pakai kebaya. Jadi itu kan diskriminasi sebetulnya. Iya, betul. Okay. Tapi untungnya aku bisa pakai kebaya, dan itu yang datang juga, kalau aku ada foto di media sosial juga beberapa teman tempat aku magang as a researcher ya di salah satu pusat penelitian HIV di kampusku. Tapi beda divisi, kalau beda dari kedokteran. Ini lebih ke divisi public health-nya. Itu pengalaman yang seneng banget. Iya. Karena lega keluar dari, mungkin bisa mengapakan sayap ya sampai sekarang. Dan mungkin waktu dulu nggak pernah kepikiran kali dari sisi seorang Ale kecil gitu ya, sampai akhirnya menjadi Allegra ya, dalam arti kata tampil dan menjadi keinginan kamu dari dalam jiwa kamu. Nah, pada saat kamu lulus sekolah dengan sangat baik, terus kuliah gitu, prestasi juga bagus. Itu sudah bagian dari rencana kamu nggak sih untuk membuktikan bahwa saatnya saya juga ingin membuktikan bahwa saya mampu untuk bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, meskipun ada tekanan yang harus kamu lawan gitu. Iya, mungkin kalau dulu kecil secara psikologi saya memang ini ya cukup kompetitif anaknya. Jadi aku emang suka memberikan yang terbaik. Itu moto aku sih yang aku pegang sampai push sekarang. Dari orang tua, enggak? Justru orang tua yang penting lulus lah, yang happy. Tapi kadang memang waktu terutama SMP, SMA ya, dan sebenarnya masih saat kuliah juga, itu sangat tergantung dengan kondisi mood aku juga. Karena kalau aku lagi bener-bener happy, lebih fokus, langsung ranking 3. Tapi kalau enggak mungkin turun ke ranking 9 atau ranking 8 gitu. Cuma sebetulnya itu menandakan bahwa mental health itu sangat penting untuk anak-anak kita ya. Karena mensupport semuanya ya, pikiran kita, hati kita. Kalau pikiran sehat, tubuh sehat juga otomatis prestasi juga lancar. Dan aku bersyukur juga sih bisa, karena emang enjoy juga as you've mentioned before, enjoy untuk edukasi, dan aku suka belajar dari dulu. Dan suka memberikan dan bisa terbukti juga saat ini ya. Nah, selama ini kan stigma bagi komunitas transgender itu kan negatif ya, Allegra. Menurut kamu, kalau kamu kan sekarang udah speak up, udah bisa cerita, malah membuka mata orang-orang bahwa tidak semua transgender dianggap negatif. Nah, ini menurut kamu rasanya menjadi transgender di mana orang lain nggak tahu, itu gimana ya? Iya. Mungkin aku mau highlight juga, kadang banyak sekali stigma untuk teman-teman trans itu sebagai pekerja seks atau pengamen atau entertainment aja atau beauty industri saja. Bukan berarti hal tersebut kita perlu label 100% negatif. Karena kalau kita lihat secara struktural, banyak sekali diskriminasi yang terjadi.
baik dari level sosial, dari keluarga sampai ke lingkungannya, sekolahnya, pendidikannya, sehingga banyak teman-teman trans yang sulit mencapai ke tahap dalam tanda kutip berprestasi itu. Jadi jalannya aja udah susah gitu ya. Kadang kalau orang menjadi pekerja seks itu, kadang bukan pilihan mereka, bukan karena saya sangat menyukai ini gitu ya, bukan karena demikian, tapi karena mungkin it's a survival, keadaan survival sex work atau jadi pengamen. Belum tentu semua orang kan enjoy kalau dia mau hidup, pengennya juga hidup santai, hidup happy gitu ya. Tapi itu tantangan dan realita yang kita hadapi. Dan sedihnya kalau minoritas itu kita ngelihat satu orang begini, kadang mikirnya, oh pasti semuanya seperti itu. Padahal belum tentu juga. Betul. Kalau mayoritas kan kita nggak bilang semua, misalnya ada laki-laki yang selingkuh. Nggak semua laki-laki selingkuh kan, tergantung dari pola pikir logika kita. Kalau kita menyamakan satu individu sebagai perilaku dari satu populasi kan artinya logikanya kurang tepat. Gitu. Dan aku yakin banyak teman-teman semua di luar sana yang juga sebetulnya setiap hari di-challenge dengan konsep gender ini. Perempuan nggak boleh kerja, nggak boleh jadi bos gitu ya. Atau laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh punya perasaan, nggak boleh kangen nih sama pasangannya, tapi dia harus stay cool. Itu kan sebetulnya challenge yang secara manusia kita, secara struktur sosial tuh kita dihadapkan hal-hal tersebut. Jangankan teman-teman trans gitu ya. Dan itu yang kita sebetulnya perlu challenge. Sementara kita bicara masalah ekspresi, masalah hati, setiap manusia tuh punya kebebasan sendiri untuk bisa melakukan itu, ya kan? Dan kalau orang nanya ini pilihan atau enggak, menurut aku pilihan untuk bertransisi. Tapi identitasnya punya pola pikir seperti ini tuh bukan pilihan aku, karena memang dari aku ngerasa it's part of my framework aja. Tapi ketika aku memberanikan diri untuk menjadi diri sendiri, itu yang menjadi tantangan, terutama yang bertransisi secara fisik ya, dari pakaian, karena itu lebih visible ke orang-orang gitu. Nah, ini kan edukasi dan literasi soal seksualitas dan gender ini kan di Indonesia masih nggak rata lah gitu ya, masih rendah, masih minim. Tanggapan Allegra mungkin gimana? Aku mau cerita juga. Waktu kecil itu aku pernah ada, ya aku cerita aja lah, pokoknya salah satu orang terdekat, ya bukan anggota keluarga, tapi ya let's say guru les gitu ya. Dia megang-megang paha aku. Dan aku nggak ngerti bahwa sebetulnya itu aku sedang dilecehkan. Iya. Dan itulah mungkin tantangan sistem edukasi kita ya, nggak cuma sistem pendidikan, tapi setiap keluarga untuk memberikan pendidikan seksual reproduksi yang komprehensif untuk anaknya. Memang sangat minim, oleh karena itu kadang orang mengalami pelecehan aja kadang mereka nggak ngerti itu apaan, karena dianggap anak kecil tuh suci, nggak bisa, pokoknya nggak usah lah belajar kayak gini. Padahal sebetulnya pendidikan tentang seksualitas, tentang gender, reproduksi itu perlu dari sejak usia kecil, dari dia toilet training aja perlu diajarkan dia ngenalin tubuhnya. Terus makin lama makin gede, nggak boleh ya ada bapak atau ibu lain pegang daerah dada, bokong, kelamin gitu ya, nggak boleh. Jadi dia harus tahu dan kasih tahulah namanya, ini penis, ini vagina, jangan burung, nanti dia mikir burung yang mana gitu, jangan diganti nama yang lain gitu, burung yang mana gitu. Nah jadi pendidikan itu sebenarnya harus dari usia kecil, dia minimal mengenali tubuhnya. Makin lama dia makin remaja, kenalilah dengan tadi proses ada menstruasi, pubertas itu seperti apa, perubahan psikologis, mental health-nya juga perlu dikuatkan ya, karena kan kalau anak remaja apalagi kadang dia agak imbalance gitu ya dari hormonalnya, diajarin untuk breathing exercise, untuk dia lebih in tune sama dirinya sendiri. Terus ajarkan juga soal konsen, persetujuan. Kan kadang gimana tuh? Ada kalau misalnya untuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual tuh kan tidak adanya elemen konsen. Jadi sesuatu yang dipaksakan. Jadi kalau misalnya ada orang udah bilang nggak mau, ini orang mau cium saya, ya say no, dan nggak boleh dipaksa. Kalau orang kan kadang kalau di media orang selalu ada portrayal bahwa kalau dipaksa makin enak atau makin mau, sorry ya, makin mau. Nah itu kan sebetulnya sesuatu yang memberikan persepsi yang
salah. Apalagi sekarang anak-anak belajar kesehatan seksual reproduksi ada yang dari film porno juga, dan itu kan nggak tepat, banyak adegan jadi kekerasan. sebaiknya dari lingkungan terdekat sebetulnya yang dari open ke anak-anak. Dari fisiknya, dari segi psikologisnya, terus kemudian juga tentang keberagaman juga bisa diberikan perspektif juga gitu ya. Kalau lihat dari Dr. Allegra Walter, ini kan berarti bisa dikatakan bahwa semua orang seharusnya bisa berkarya tanpa melihat gender. Tapi bagaimana dengan para transgender di luar sana yang sepertinya perlu atau tidak sih untuk bisa menyampaikan atau terbuka bahwa saya adalah transgender dan saya juga bisa melakukan yang terbaik dan punya prestasi gitu. Menurut Allegra gimana? Sebetulnya menurut saya semua kembali ke pilihan pribadi. Karena saya juga terbuka, awalnya juga dari awal aku lulus juga aku kan aktif baik di kegiatan komunitas. Dan kalaupun ada media yang interview itu kebanyakan untuk asking my opinion as an expert gitu ya, dan tanda kutip gitu. Jadi sharing aja gitu. Misalnya ada kelangkaan kondom apa gitu. Ya udah mungkin aku memberikan opini dampaknya seperti apa secara kesehatan. Tapi di awal tahun ini aku ada kesempatan untuk ada salah satu media internasional yang mau meliput kisah pribadi aku. Dan setelah itu ke media kan. Dan at the time keputusan aku tetapkan karena aku merasa bahwa dengan aku terbuka aku bisa membantu orang lain yang mungkin punya challenge yang sama atau punya challenge lainnya dalam segi hal gender ataupun seksualitas mereka, kesehatan seksual reproduksi secara keseluruhan. Dan itu yang aku mau highlight, dan kembali ke pilihan masing-masing individu. Kan nggak semua orang mau jadi aktivis. Kan ada, aku juga punya teman kolega yang males, ini dia ya udah fokus kerja kantor aja, jadi keluarganya aja. Message-nya kamu sebetulnya memang ingin membuat masyarakat jadi tahu selain profesi kamu sebagai dokter. Karena terlalu banyak stigma yang negatif ya Kak Indi, dan kayaknya kita perlu highlight juga bahwa meskipun kita rasnya berbeda, agama berbeda, warna kulit beda, orientasi berbeda, gender berbeda, kelaminnya berbeda, tentu setiap orang punya hak dan capability ya untuk bisa sukses dan memberikan yang terbaik untuk lingkungannya, untuk sosial. Adakah keinginan Dr. Allegra untuk membuka wadah bagi komunitas para transgender untuk berekspresi dan berkarya? Harapan kedepannya it's a wild dream ya. Tapi untuk saat ini aku belum ada kapasitas ke sana karena aku ada beberapa kesibukan kerja. Tapi aku mensupport beberapa organisasi yang sudah melakukan hal tersebut itu. Ada yang membuat panti, meskipun kadang kalau dari program itu kan kita kan ada keterbatasan dana sustainability-nya. Kadang kalau program juga, banyak kan juga program kesehatan. Kadang orang berpikir ini programnya untuk mendanai apa pergerakan apa, nggak ada pergerakan apa-apa. Karena yang dilakukan banyak edukasi untuk prevention, untuk agar tidak terjadi infeksi HIV baru ataupun kondisi-kondisi lainnya, kondisi kesehatan lainnya yang lahir karena kesenjangan sosial tadi gitu. Dan sekarang sih memang aku bantu di beberapa organisasi yang fokusnya ke health and human rights. Termasuk akses untuk teman-teman trans untuk punya KTP ya. Dan ini beberapa organisasi yang membantu. Penting sekali karena kita berpikir KTP doang kita juga punya, tapi untuk teman-teman trans yang diusir dari rumah atau kondisi sosioekonomi yang sangat sulit, kadang mereka juga nggak terpikir untuk punya KTP. Dan it's important to highlight that bahwa ternyata dunia ini nggak adil loh, dunia ini kejam, tapi kan kita nggak harus jadi kejam, kita harus bisa bantu sesama. Nice. Allegra, ini tahun keberapa kamu jadi dokter? Tahun kelima. Tahun kelima. Aktivis? Iya. Bersamaan juga 5 tahun sekitar. Ya, kurang lebih 5 tahun lah. Nah, bagaimana keluarga ngelihat kamu di kondisi yang sekarang, posisi yang sekarang? Gitu? Justru ada teman-temannya mama atau apa ya, saudara jauh yang share. Misalnya aku lagi dulu masuk berita salah satu media apa gitu, dan seneng sih aku ngerasa aku nggak
berbeda dari aku yang Iya. dulu, tapi Mama sekarang gimana jauh ngeliat lebih kamu happy sekarang? dan lebih confident. Mama juga sekarang akhirnya bisa Happy. happy dan bisa mensupport kamu banget. Masih tinggal sama mama kan? Iya, and my dad passed away last year, and Okay. I live with my mom. Dan ada 2 ponakan juga yang kadang main ke rumah. Iya. Dan Manggil ya, kamu rumah apa dekat. dong jadinya ponakan kamu? Auntie dokter. Ah, senang sekali, lucu banget. Ya, jadi disinilah saatnya kita perlu dan penting untuk bisa membuka mata kita, hati kita bahwa mereka juga manusia yang perlu untuk bisa berprestasi, untuk bisa menyuarakan hati tanpa perlu bikin repot orang dan tanpa perlu membuat orang tuh berpikir yang negatif tentang mereka. Sedikit apa yang mau disampaikan sama Sobat Vidi Visi Talk? Untuk Sobat Vidi Visi, tetaplah jadi diri sendiri dan kita saling menghargai satu sama lain. Karena yang paling dasar itu respect ya. Kadang orang berpikir respect itu harus diberikan gitu. Tapi sebetulnya respect itu hal yang sangat mendasar. Mau dia orang yang naik Mercy ataupun naik angkot atau jalan kaki pun kita harus memberikan respect yang basic, human respect. Dan terlepas kita identitasnya seperti apa, gendernya seperti apa, ras apa, agama apa, bentuk tubuh seperti apa, kita semua valid dan di sini besar harapan agar kita bisa saling membangun ya satu saling sama lain dan tidak menjatuhkan. Justru harus saling uplift each other. Dan tahu nggak sih Sobat Vidi Visi, dari tadi ya saat aku menyimak dengan amat sangat apa yang disampaikan oleh Dr. Allegra, saya tuh ngeliatin rambutnya keren banget, ini aku kulitnya bening banget, terus lipstiknya nggak belepotan kayak gue gitu ya, terus duduknya gue lebih cemong dibanding dia. Tapi prestasi dia juara. Sukses banget Allegra, semangat sekali bisa ketemu dengan dirimu. Jadi kapan-kapan kita harus ketemu lagi ya. Salam buat semuanya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Ingat Baik-Baik Vidi Visi Talk.